Selama puluhan tahun, para ilmuwan terbaik di bumi kelelahan mencari satu hal di luar angkasa, sebuah tanda-tanda dari keberadaan kehidupan alien. Kita telah mengerahkan teleskop paling canggih yang pernah dibuat, mengirimkan robot-robot penjelajah ke permukaan Mars, hingga mendengarkan sinyal radio dari galaksi yang sangat jauh. Namun, hasilnya tetap sama. Alam semesta tetap sunyi, membisu, dan dingin. Di tengah keputusasaan itulah, sebuah ide paling radikal, paling gila, sekaligus paling menakjubkan dalam sejarah sains lahir. Jika kita tidak bisa menemukan alien di luar sana, mengapa kita tidak menciptakannya saja? Selamat datang di Project Genesis. Sebuah mega proyek teoretis di mana umat manusia tidak lagi berperan sebagai pencari kehidupan, melainkan bertindak sebagai pencipta ekosistem baru di planet-planet yang mati. Malam ini, kita akan membongkar kalkulasi di atas kertas yang sangat ekstrem ini. Kita akan melihat bagaimana armada robot otonom masa depan akan membombardir planet gersang dengan komet es raksasa, menjatuhkan benih mikroba hasil rekayasa genetika, dan memicu evolusi buatan demi melahirkan peradaban alien baru yang seluruh cetak birunya tunduk di bawah kendali manusia. Sebuah langkah besar di mana manusia secara harfiah mulai mengambil alih peran sebagai Tuhan kosmik di galaksi kita. Untuk memulai sebuah proyek berskala penciptaan dunia, langkah pertama yang harus dilakukan oleh umat manusia bukan membuat laboratorium biologis, melainkan melakukan penyaringan kosmik yang sangat ketat. Disinilah kalkulasi navigasi di atas kertas dimulai. Menggunakan jaringan teleskop antariksa masa depan, para astronom harus memindai jutaan sistem bintang di galaksi kita untuk mencari satu kandidat yang sempurna. Sebuah planet yang benar-benar mati secara biologis. Project Genesis memiliki satu aturan etika sains yang sangat mutlak dan tidak boleh dilanggar, yaitu kita sama sekali tidak boleh menyentuh atau mencampuri planet yang sudah memiliki tanda-tanda kehidupan alami sekecil apapun, bahkan jika itu hanya berupa mikroba purba. Mengapa? Karena tujuan proyek ini bukanlah untuk menghancurkan ekosistem yang sudah ada, melainkan untuk memberikan dorongan pertama pada dunia-dunia yang tidak beruntung. Dunia yang diincar adalah planet berbatu di zona laik huni yang mandul, dunia gersang tanpa atmosfer, tanpa air, dan tanpa aktivitas geologis yang memungkinkan kehidupan untuk lahir dengan sendirinya. Planet target ini adalah kanvas kosong yang terbengkalai di tengah dinginnya luar angkasa. Dengan mengunci koordinat planet mati ini, manusia bersiap untuk mengirimkan armada robot otonom penjelajah. Tugas mereka adalah melakukan intervensi radikal, mengubah takdir planet yang seharusnya tetap menjadi batu mati selama miliaran tahun, menjadi sebuah inkubator raksasa yang siap menumbuhkan ekosistem baru dari nol. Setelah planet target berhasil dikunci, tantangan terbesar berikutnya menghadang di depan mata. Bagaimana cara mendatangkan air cair ke sebuah dunia yang gersang? Tanpa adanya air, mustahil bagi kehidupan apapun untuk bisa berjalan. Karena mengangkut air menggunakan roket dari bumi adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal secara logistik, para ilmuwan merancang sebuah taktik rekayasa planet yang sangat brutal sekaligus jenius. Kita akan menghujani planet tersebut dari langit. Armada robot otonom bertenaga nuklir yang telah dikirim ke sistem bintang target tidak akan mendarat di planet tersebut. Sebaliknya, mereka akan berburu di wilayah sabuk asteroid luar untuk mencari komet-komet es raksasa yang kaya akan kandungan air beku. Begitu target komet ditemukan, robot-robot ini akan menancapkan jangkar mereka dan memasang mesin pendorong plasma raksasa langsung di atas permukaan es komet tersebut. Menggunakan kalkulasi navigasi kosmik yang sangat presisi, mesin-mesin ini akan menyala, mengubah lintasan komet, dan mengarahkannya untuk menabrak planet mati tadi secara sengaja. Ini adalah peristiwa bombardir komet skala masif yang terorganisir. Ketika puluhan komet es raksasa ini menghantam permukaan planet dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, energi benturan yang dahsyat akan langsung melelehkan es menjadi uap air yang masif. Perlahan tapi pasti, uap tersebut akan mendingin, mengondensasi atmosfer yang baru terbentuk, dan turun kembali sebagai hujan kosmik terbesar dalam sejarah planet itu. Hasil akhirnya adalah kelahiran sebuah samudra global pertama yang hangat di atas dunia yang dulunya hanyalah batuan gersang. Lautan hangat berskala global kini telah tercipta.
Namun dunia baru ini masih jauh dari kata ramah. Airnya dipenuhi zat kimia beracun, atmosfernya syarat akan karbon dioksida, dan permukaannya terus dihantam radiasi ultraviolet yang mematikan. Disinilah tahap paling krusial sekaligus paling berbahaya dari proyek Genesis dimulai, pelepasan benih kehidupan. Dari orbit tertinggi, wahana antariksa otonom akan mulai menjatuhkan ribuan kapsul Genesis ke dalam lautan baru tersebut. Di dalam kapsul baja ini tidak ada hewan, tumbuhan, atau makhluk multiseluler tingkat tinggi. Isi dari kapsul ini adalah miliaran mikroba, bakteri ekstremofil, dan ganggang biru hijau yang telah direkayasa secara genetika di dalam laboratorium bumi. Makhluk-makhluk mikroskopis ini dirancang untuk menjadi monster tangguh yang tidak bisa mati. Mereka kebal terhadap radiasi ekstrem, mampu bertahan di bawah tekanan air yang sangat tinggi, dan justru menggunakan zat kimia beracun di planet tersebut sebagai sumber makanan utama mereka. Tugas tunggal armada mikroba ini hanya satu, melakukan fotosintesis massal dalam skala planet. Mereka akan menyerap karbon dioksida yang meracuni atmosfer, mengolahnya, lalu memuntahkan oksigen murni dalam jumlah yang tak terbayangkan. Ini adalah proses pembentukan atmosfer baru secara paksa. Selama berabad-abad, miliaran makhluk mikroskopis ciptaan manusia ini akan terus membelah diri, bekerja dalam diam di bawah kegelapan lautan, demi membangun fondasi udara yang ramah bagi makhluk hidup tingkat tinggi di masa depan. Mari kita melompat jutaan tahun ke depan menggunakan simulasi sains untuk melihat apa yang terjadi pada planet mati yang telah kita beri benih kehidupan ini. Bayangkan kalian berdiri di atas kapal penelitian masa depan yang terapung di dunia baru tersebut. Suasana di permukaannya akan terasa sangat asing dan magis. Langit planet ini tidak lagi berwarna hitam gersang, melainkan berwarna kuning kehijauan akibat interaksi atmosfer baru dengan radiasi bintang asingnya. Udara di sana sangat lembab, dipenuhi kabut uap hangat yang terus mengepul dari permukaan samudra global tanpa batas. Tidak ada tanah, tidak ada gunung batu, sejauh mata memandang hanya ada gulungan ombak raksasa yang berwarna biru pekat karena pekatnya koloni mikroba di bawahnya. Lalu, spekulasi bentuk makhluk hidup seperti apa yang akan lahir dari rahim evolusi buatan manusia ini? Karena titik mulanya adalah mikroba bumi, yang kode genetiknya sudah dimodifikasi secara radikal. Agar tahan terhadap kondisi ekstrem, jalur evolusi di planet ini akan melahirkan monster-monster laut yang sepenuhnya di luar nalar. Tanpa adanya daratan, alam tidak akan pernah menciptakan makhluk berkaki. Di bawah kegelapan lautan dalam yang bertekanan tinggi, mungkin akan bangkit tumbuhan laut raksasa berselubung warna ungu atau hitam pekat demi memaksimalkan penyerapan energi cahaya bintang mereka. Hewan-hewan yang berevolusi bisa jadi berupa organisme amfibi tanpa tulang berukuran raksasa yang melayang di arus laut, atau ubur-ubur bioluminescence yang memancarkan cahaya sendiri di kegelapan abadi. Di puncak rantai makanan, kita mungkin akan melihat predator laut berselubung eksoskeleton silika yang sangat keras untuk menahan tekanan air yang ekstrim. Mereka semua adalah alien yang nyata, namun di dalam setiap helai sel mereka terdapat sidik jari dan cetak biru yang pernah dirancang oleh ilmuwan bumi. Project Genesis pada akhirnya membawa peradaban kita pada sebuah pertanyaan filosofis yang sangat berat. Ketika umat manusia suatu saat nanti punah atau lenyap dari alam semesta, planet-planet yang telah kita beri benih kehidupan ini akan tetap hidup, berputar, dan terus melangsungkan proses evolusinya. Miliaran tahun setelah kepergian kita, makhluk-makhluk hasil evolusi buatan di sana mungkin akan mulai cerdas. Mereka akan membangun peradaban mereka sendiri, menciptakan teknologi, dan mulai menatap langit malam menggunakan teleskop untuk mencari tahu dari mana asal-usul mereka. Dan di dalam buku sejarah atau ideologi mereka, umat manusia dari planet bumi tidak akan dikenal sebagai penjelajah, melainkan sebagai sosok dewa mitologi pencipta dunia mereka. Namun, mari kita renungkan satu hal. Apakah etis bagi manusia untuk mencampuri takdir kosmik dan mendikte kemana arah evolusi di galaksi ini? Ataukah ini justru merupakan tugas suci kita sebagai satu-satunya makhluk cerdas yang selamat untuk memastikan bahwa api kehidupan tidak akan pernah padam dan mati di dinginnya alam semesta? Silakan tulis analisis, imajinasi, atau argumen radikal kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian mendukung Project Genesis ini atau justru menganggapnya terlalu berbahaya? Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan teori luar angkasa lainnya.
Tetaplah berpikir kritis di luar batasan logika, dan sampai jumpa di pembahasan radikal berikutnya, hanya di channel Di Luar Nalar.